kita sebagai hamba Allah tertakluk dengan kekuasaan dan sultan qadar. Sebagai hamba makhluk, kita tertakluk dengan kekuatan qada dan qadarnya Allah Subhanahu wa taala. Dan tiada akan terlepas daripada catitan yang sudah dicatat oleh Allah. Inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar wa ma amruna illa wahidatun kalamhin bil basar. Allah berfirman, segala sesuatu kami ciptakan dengan kadarnya, yakni tak akan miss daripada qada dan qadarnya Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu baginda Rasulullah mengajarkan kepada kita menyikapi qada dan qadar. Katanya, Allahumma wa ma qadaita lana min amrin faj'al aqibatahu rasyada. Wahai Allah, apa saja ketentuan qada dan qadarmu terhadap aku? Apa saja? Ya apa saja. Kita suka, kita tak suka. Yang namanya qada qadar pasti akan terjadi, ya pasti akan terjadi. Ianya tidak tertakluk dengan sukanya atau tidak sukanya kita. Kata Nabi, wa ma qadaita lana min amrin. Apa saja yang ditentukan olehmu ya Allah daripada ketentuan qada dan qadarmu, jadikanlah akibatahu, penghujungnya adalah baik. Walaupun qada qadarnya itu secara zahir tidak baik bagi kita, tapi yang tersimpan adalah perkara yang baik. Oleh sebab itu di antara iman kepada Allah Subhanahu wa taala, al-iman dengan qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala yang baik dan yang buruk. Yang baik dan yang buruk. Yang baik menurut kita, yang buruk menurut kita, yakni yang kita tidak suka itu perkara buruk bagi kita. Tapi tidak semua perkara buruk yang kita nampak menimpa kepada kita adalah buruk di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sesuatu yang kita nampak buruk menimpa kepada kita, di sisi Allah Subhanahu wa taala disimpan segala kebaikan, yang kalau kita tahu apa yang Allah simpan daripada kebaikan, kita nak perkara buruk itu terjadi selalu kepada kita di dunia. Bukankah di dalam dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam doa seseorang itu kalau berdoa terkadang diberikan, terkadang ditolak bala, terkadang disimpan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika orang itu nanti berada di surga dan melihat satu pemberian daripada Allah, dia mengatakan, ya Allah, ini amalan apa? Ini amalan doa kamu ketika berada di dunia yang tidak dikabulkan ketika berada di dunia, disimpan di akhirat. Yani waktu minta di dunia dia nak, tapi tak dikasih. Mungkin ketika itu dia susah hati, tapi bukan tak dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau diberi di dunia, mungkin perkara itu akan membawa keburukan.